Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bikin olahan dari ubi jalar. Ini tuh biasanya ada pas puasa, pas Ramadan ini nggak ketinggalan. Biasa juga untuk hidangan pas ada acara-acara besar atau acara-acara hajatan atau untuk sekedar hidangan keluarga. Ini tuh teksturnya lembut, kenyal, gurih, pokoknya enak banget. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja ke resepnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, komen, dan subscribe supaya lebih bersemangat bikin video-video berikutnya. Bahan utamanya pastinya ada ubi jalar. Di sini aku pakai ubi yang kuning. Dia nggak orange banget warnanya, tapi ini manis banget karena kata yang jual ini namanya ubi madu. Supaya nanti cepat lembut atau cepat lunak, di sini ubinya aku potong-potong. Setelah selesai, ini langsung dikukus aja. Kukus kurang lebih selama 10 atau 15 menit atau sampai ubinya ini matang ya. Setelah kurang lebih 10 atau 15 menit, ini kita coba tes susu. Kalau misalnya udah matang, sudah lembut seperti ini boleh diangkat kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Selagi ubinya masih panas, ini langsung aja dihaluskan. Karena warnanya ini kurang menarik menurutku, karena tadi kan pakai ubi yang kuning ya, bukan yang orange. Di sini aku tambahkan dengan secukupnya pewarna orange. Kalau misalnya teman-teman nggak mau nambahin pewarna orange juga nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya teman-teman pakai ubi yang betul-betul orange, nggak perlu ditambahin lagi pewarna orange-nya ya. Karena tekstur dari ubiku ini terlalu padat, jadi aku tambahkan air putih sekitar 100 ml. Nah, untuk penggunaan air putihnya ini, sesuaikan dengan keadaan ubinya. Kalau ubinya padat kayak aku, boleh ditambahin air. Tapi kalau misalnya keadaan ubinya itu kayak banyak airnya, gak usah ditambahin air lagi. Setelah itu aku masukkan 150 ml tepung tapioka. Untuk banyak dikitnya tepung tapioka juga dilihat dari keadaan ubinya ya. Kalau misalnya ubinya ini terlalu basah atau terlalu banyak airnya, tepung tapiokanya boleh ditambahkan lagi. Intinya penggunaan tepung tapiokanya ini dimasukkannya sedikit demi sedikit. Kalau misalnya mau ada penambahan supaya nanti keadaan dari adonannya ini nggak terlalu keras. Untuk konsistensi adonannya itu, dia itu lembek tapi nggak lengket di tangan. Kalau misalnya kita udah coba nih ambil sedikit, dan ini keadaannya udah lembek, nggak lengket, bisa dipulung. Nah, ini udah cukup, adonannya segitu aja, nggak usah ditambahin tepung lagi atau nggak usah ditambahin air lagi. Setelah itu langsung aja kita bentuk-bentuk sesuai selera, bentuknya mau bulat, mau lonjong, mau pipih, disesuaikan selera aja. Aku memanjang seperti ini ya, lakukan sampai selesai. Nah, kalau semuanya udah selesai, ini boleh sisihkan. Di sini mau aku siapkan untuk kuahnya. Di sini mau aku bikin pengentalnya dulu. Siapkan 2 sendok makan tepung tapioka. Setelah itu masukkan sekitar 150 ml air putih, aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, ini boleh sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu siapkan wadah. Di sini aku pakai wadah yang kecil terlebih dahulu. Di sini aku masukkan 150 gram gula merah, 50 gram gula pasir, kemudian ada setengah sendok teh garam, dan aku tambahkan dengan 700 ml air putih. Di sini mau aku rebus di panci yang kecil terlebih dahulu sampai gula merahnya ini larut. Kalau keadaan gula merahnya udah larut, airnya belum mendidih, nggak apa-apa. Ini boleh diangkat, kemudian pindahkan ke wadah yang besar. Nah, sambil mindahin ke wadah yang besar, jangan lupa disaring supaya nanti kotoran-kotoran yang ada di gula merahnya nggak ngikut. Nah, ini keadaan gula merahnya itu kotor banget. Nah, kalau air gula merahnya udah disaring, masukkan daun pandan, kemudian dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, baru dimasukkan adonan candilnya. Nah, ini masukkan aja semuanya dan dimasak sampai si candil-candilnya ini mengapung dan mengembang 2 kali lipat. Nah, ini ciri-cirinya udah mateng, ini udah pada mengapung semuanya, sudah mengembang 2 kali lipat.
Untuk memastikan candilnya ini udah matang atau enggak, kita ambil satu buah kemudian kita belah menjadi dua bagian. Kalau misalnya sudah bening kayak gini, nggak ada putih-putihnya lagi, tandanya candilnya ini udah matang sempurna. Nah, ini kita kentalkan menggunakan larutan tepung tapioka yang udah kita bikin tadi. Ini kita aduk-aduk merata terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya sudah tercampur merata, baru dimasukkan ke dalam adonan atau di dalam candilnya sambil diaduk-aduk supaya nggak ada yang bergumpal atau nggak ada yang berkerindil. Nah, pas masukin tepung tapioka atau larutan tepung tapioka ini langsung mengental kuahnya. Nah, ini kita masak sebentar aja atau sampai si kuahnya itu sedikit mendidih supaya nanti tepung tapiokanya ini matang sempurna. Jangan dimasak terlalu lama, nanti terlalu kental dan terlalu kayak papeda nanti jadinya. Kurang enak ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan kuah santannya. Di sini ada santan, kemudian masukkan daun pandan, setelah itu ada garam. Nah, ini supaya nanti kuah santannya kental, di sini aku larutkan 1 sendok teh tepung tapioka dan aku tambahkan sekitar 50 ml air putih, aduk merata langsung dimasukkan ke santannya. Nah, ini dimasak sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan, dimasak sampai mendidih dan sampai mengental. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, sudah mengental, matikan kompornya, kemudian pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini siap disajikan ya. Cara penyajiannya itu gampang banget, ambil secukupnya candil. Jangan lupa gula merahnya juga dikasih ya. Kemudian langsung aja dikasih kuah santan secukupnya di atas bubur candilnya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal disantap aja, aduk-aduk merata. Nah, nanti rasa manis dan gurihnya itu tercampur menjadi satu. Pokoknya nikmat banget. Untuk teman-teman yang penasaran dan bingung mau bikin takjil apa, cobain resep ini yuk. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.